Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku Wondes Academy. Wah, mata saya sampai agak-agak pedes nih. Dari tadi saya mantau live ya, saya mantau liveku. Aku lagi testing live teman-teman. Jadi testing live, kamera kotor nggak ya? Lagi testing live plus saya sambil ngonten. Saya udah ngonten ke beberapa akun ya, ada 3 akun langsung saya udah konten 2 kali di Wondes Nature 2 kali, Cah PCT 2 kali, dan untuk Toko Cihui 1 kali. Jadi total saya udah ngonten 5 video teman-teman sambil mantau live saya. Live saya coba kayak gini nih gaya saya ya. Kameraku kotor nggak sih? Kameraku kotor nggak guys? Lap dulu nih. Kelihatan buram nggak? Kayak bekas minyak, bekas jari gitu loh. Muka-muka aman. Nah, ini aku live pakai itu alat, tak style music. Ini udah dari jam berapa tadi? Jam 6-an kali ya. Politik saya nih biar nggak terlalu pegal kadang saya ngomong gitu kan. Nah, itu trik saya untuk ngetesting live gitu, apakah bisa ternyata, yang penting aman ya tuh. Dan kemarin alhamdulillah saya testing malam jam berapa itu, saya coba ngetes live juga di situ, ternyata ada closing karena memang ada lagi produk yang lagi FYP ya teman-teman. Jadi kalau caraku nggak ada lain ya, jajal tok teman-teman, coba sono coba sini, masalah hasil lagi-lagi harus pasrah ke Gusti Allah sing ngecat Lombok. Duh, mataku pedes ya nontonin live dari tadi, tak tinggal aja. Dan semalam saya juga sempat ngobrol juga, udah malam jam berapa tuh Bang Gedor nongol ngabarin kalau ada closing. Weh, bahagia dengan ngeliatin temen. Terus saya coba yang nonton sini juga ya, teman-teman yang subscriber sini juga, terus laporan kalau ada closing ya. Closingnya lumayan loh, satu produk komisinya 24.000, sedangkan saya berapa puluh produk untuk mendapatkan 24.000. Ada berapa banyak closing gitu ya. Ya lagi-lagi teman-teman, jadi setiap kita itu diberikan rezeki masing-masing, kita syukurin aja teman-teman. Terus kemarin kayak Bang Kendor, beliau juga agak kendor ya, karena memang kan elektronik berat, tapi dari sisi video beliau juga udah lumayan oke ya, tinggal terus improvement gimana caranya memperhalus, gambarnya lebih jernih gitu ya, terus suaranya juga makin asoy, tapi overall udah oke lah. Cuman yang dibutuhkan ternyata kesabaran teman-teman, sabar untuk nyoba, sabar untuk terus berusaha, terus gimana caranya kita terus membuat bunga hati, kalau orang Jawa itu happy di hati gitu. Karena rezeki duit itu nggak suka dengan orang-orang yang kemerungsung, yang ruwet, stres, mumet, itu ternyata duit menjauh. Nah, sedangkan kita sudah ngonten nggak closing kan ruwet jadinya. Gimana caranya gitu ya supaya ngonten laku nggak laku, view-nya sepi atau ramai, tetap bunga, tetap happy, tetap smile, tetap sumringah, tetap gitu loh orang Jawa, bahasa Indonesia ini teman-teman. Nah, menjaga itu makanya butuhnya kita untuk ya olahraga, misalkan main-main bola seperti ini ya, kayak aku kemarin kebal-balan nganterin anak tuh ternyata bisa jadi healing loh teman-teman. Satu sisi satu jarang ke lapangan, basically-nya nggak pernah kenal bola, tapi sekarang Allah membawakanku ke harus antar anak sepak bola, bahkan mulai seminggu itu 4 kali teman-teman, 4 atau 5 kali. Bayangin, saya yang biasanya cuma di rumah aja, rebahan aja, terus saya kan berpikir, ya Allah kapan ya saya tuh bisa selalu bergerak gitu. Ama Allah diijabah teman-teman. Keluhanku yang tak sampaikan tuh diijabah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Rezeki datang tidak disangka, benar teman-teman, benar sekali. Jadi itulah caranya Allah, kenapa kok kita tuh harus bersyukur supaya menjaga hati tadi, bunga tadi, duit, rezeki itu
tidak suka dengan yang ruwet-ruwet, yang mumet, yang stres, yang kita galau, sedih-sedih. Itu auranya tuh tidak masuk. Dan duit itu tidak kenal hal haram. Tempat happy-happy, tempat perjudian, tempat perzinaan, tempat apapun itu, biasanya yang alkoholik segala macam itu, judi itu luar biasa. Duitnya perputarannya apa? Karena di sana ternyata ada ruh bahagia, ruh seneng-seneng, ruh happy-happy. Nah itu coba terus saya camkan dalam diri, saya praktekkan gitu. Walaupun ya nggak 100% saya bisa, tapi pada saat lagi loyo, lagi stres, lagi marah gitu kan, cepet-cepet inget. Ya, nah itu cepet-cepet ingetnya ini teman-teman yang kita coba. Kenapa? Pantas kok kalau dalam agama ya harus ada zikir, ada doa, ada ibadah dibatulin, ibadah on time, makan dijaga, tidur dijaga. Ternyata efeknya ke sini. Kita nggak sadar bahwa kenapa kok kita ibadah supaya ini. Nah jangan-jangan kita ibadah tetap nggak happy. Jangan-jangan bisa jadi juga. Makanya pemahaman juga perlu dipraktekin ya teman-teman. TikTok ini bukan sekedar TikTok, tapi di sini jalur rezeki, jalur kita nyetrumin energi. Dan teman-teman terima kasih banyak kalau teman-teman ada yang komentar bahwa YouTube saya ngawur-ngawur ini ternyata ada juga nyetrum energinya, menyemangati gitu ya. Karena memang saya ini juga belajar dari nol. Saya juga gagal mulu, salah mulu, remuk mulu. Saya kayak tadi pagi ini saya testing lagi iklan, ternyata produk yang sama, ada yang delivered, ada yang nggak delivered, atau di approve atau enggak. Saya cuma ngetesting iklan. Saya kemarin kan ada satu produk racun tikus nih. Ini saya coba iklanin, kena. Dan hari ini 2 video dari ini tidak bisa diiklanin. Reasonnya tuh selalu tidak clear. Jadi jawabannya malah tidak disetujui karena tidak sesuai dengan aturannya TikTok. Tapi tolong sebut, mestinya diterang aturan melanggar ini, titik ini, nggak jelas gitu loh. Jadi masih general, maksudnya pokoknya tidak lewat dengan itunya TikTok, aturan mainnya TikTok. Tetapi aturan yang mana? Karena produk yang sama, video sebelumnya bisa. Ini sih saya baru nemukan sekarang ya, untuk iklan nggak bisa itu baru sekarang nih kayaknya di racun tikus ya. Kira karena racun atau apa lagi gitu. Tapi ada yang di approve. Saya testing lagi kan dengan video yang kemarin tak testing iklan bisa. Keblik. Nah itu pada saat kayak gitu, kalau saya mumet, stres, bahaya nih, karena nyetrum energinya ke konten-konten kita juga teman-teman ya, konten-konten TikTok kita juga. Sekali lagi saya terus coba-coba gimana ya bikin konten yang menarik, yang menjual, belajar hook. Dan sekarang saya juga baru tahu hook itu bukan cuma suara, bukan cuma yang gebrak-gebrak, bukan cuma yang wow, tapi juga gambar juga bisa. Bahkan kayak gini kan suaranya. Nah, kayak gini, parok-parok ini itu bisa jadi hook ya. Jangkrik. Nah, pemahaman ini yang saya masih lemah teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga dapat insight-nya. Terus kemarin saya juga dengerin juga nih. Kemarin kan satu sisi saya dengerin yang lagi hype tuh apa ya? Mbak Inem Jogja yang ngebahas bahwa nggak rekomendasi karena background-nya macam-macam. Karena backgroundnya di situ-situ aja gitu kan, produk sama, produk tidak, makanya sama TikTok nggak direkomendasi. Sebenarnya ada betul lah, saya setuju juga gitu. Tapi satu sisi ada, kemarin saya itu mantau ada TikTok orang kontennya keren guys, kontennya udah terkonsep, udah hook segala macem, terus gonta-ganti background, dan kena juga saya itu yang view-nya remuk jebret turun gitu. Lah kan. Salah di mana saya nggak ngerti itu. Saya lihat beneran bagus konten-kontennya, bahkan ya Allah saya aja nggak ada apa-apa, ini orang gila udah keren nih, editingnya udah oke, produknya juga udah gonta-ganti. Menurut logika saya yang awam gitu ya, wah ini mah nggak bener nih kalau sampai view-nya kayak gini gitu kan, bagus gitu loh. Terus ya itulah teman-teman, proses perjalanan kita nggak tahu, kita ngomong nih wah produk ini pasti bagus, FYP konten seperti ini bagus, nggak bisa teman-teman. Gokil di TikTok ini, hanya TikTok dan Tuhan yang paham lah. Jadi satu-satunya cara ya sudah gaskan aja. Saya sebisanya kayak gini terus aja dicoba dijajal. Karena saya testing kemarin, kalau kata Pak Budi nggak pakai musik bagus, saya testing kadang yang bagus, kadang nggak pakai musik, kadang bagus, kadang nggak. Ya wis, akhirnya apa? Nggak ada cara terbaik kecuali terus hajar, istiqomahin. Hasil
berapapun bersyukur, biar kita tetap happy, karena dengan happy pancaran-pancaran rezeki datang. Bisa jadi ya teman-teman, bahwasanya kita gempurnya di TikTok, rezekinya datang di tempat lain. Saya ini alhamdulillah terjadi seperti itu ya. Jadi kadang saya jualan, saya sepi banget di di Somai ya. Saya jualan online, dan sekarang cenderung saya tuh mengandalkan saya benar-benar lilah cara jualan saya. Karena saya dulu backbone penjualan saya itu dengan menggunakan iklan teman-teman. Terus pokoknya di pertengahan tahun, akhir kan kalau tahun itu dibagi 1, 2, 3, 4 pertama, 4, 2, 4 ketiga gitu. Pokoknya 4 ketiga tuh remuk redam. Pokoknya presiden turun tuh hancur tuh, kacau. Gimana nih? Terus akhirnya saya stop iklan saya, karena cenderung saya boncos mulu. Terus yang tak lakukan apa? Pasrah aja. Saya penjualan turun, omset turun, pendapatan turun. Wah, gimana nih? Dan akhirnya terjadilah hutang-hutang usaha, karena produk-produk supplier itu kan nyuplai dulu. Nah itu nggak bisa turun ya. Akhirnya terjadi hutang-hutang gitulah. Dan akhirnya yang saya lakukan apa? Pasrah aja. Ternyata saya juga sampai di hari ini juga kok. Dan ternyata sampai detik ini juga bisa survival. Ada aja, bahkan kadang untuk membayar anak sekolah pun saya sampai gila, karena anak sekolah saya anaknya semua swasta teman-teman. Yang kosnya aja kalau tak total bisa sampai plus ongkir plus DLL-nya gitu ya. Ya bisa 5-6 juta khusus buat mereka aja. Itu kalau dipikir di luar nalar teman-teman. Tapi nyatanya tiba-tiba ya Somai itu ada aja yang beli, karena memang pada saat saya dulu ngiklan itu kan saya punya database teman-teman. Database saya mungkin bisa di atas 10.000 bahkan 15.000 data nomor WA yang masuk, dan itu pun saya nggak bisa kelola dengan baik teman-teman, karena untuk broadcast itu saya punya softwarenya itu ternyata belum saya perpanjang, dan saya nggak pakai. Udah lagi-lagi benar-benar pasrah dan lillah, itulah konsep saya. Adminku kadang tak suruh update status segala macem gitu. Dan kayak terjadi kemarin ya, saya ngulik-ngulik kontenku kok nggak naik-naik, closingku bahkan rendah gitu ya, untuk di akun ke pertama dan ketiga gitu, bahkan 3 tuh 0 terus ya. Sekali lagi nongol terus 0 terus ya sudah, saya terus kontenin, saya nikmatin, saya syukurin. Tiba-tiba ada sellerku yang masih bocah kuliahan ya, anak SMA yang sekarang baru kuliah, ternyata tiba-tiba beli ordernya nggak tanggung-tanggung teman, sekali order ada 1,3an. Nah kadang-kadang kayak gini muncul teman-teman, jadi sinkronisasi rezeki Tuhan yang tahu pokoknya. Terus ada aja jalan terbuka seperti itu. Terus ya banyak lah miracle yang terjadi dengan cara kepasrahan, bahwasanya tawakal lah kalau mungkin dalam itunya ya. Saya udah pasrah aja ke setiap Allah apa yang terjadi, tapi pasrah saya coba bergerak. Kayak ngonten gini, saya berharap ya dari TikTok bisa jutaan, ratusan, miliaran, triliunan gitu kan. Tapi lagi-lagi tidak semudah itu. Lagi-lagi yang penentunya yang ngecat Lombok kan. Ya wis, yang tak lakukan apa? Pasrah aja, terus berusaha ngonten bercerita-cerita seperti ini, saling menyetrumkan energi. Saya dengar teman-teman loh yang komentar-komentar ini, wih gila, itu jadi energi saya untuk terus ngonten, terus mencoba gagal, coba lagi, dan ternyata muncul orang-orang senior yang ternyata menghampiri saat saya live kan, kayak ada Pak Budi, kayak ada Mas Mamang Bray, saya nggak kenal siapa dulu, tapi mereka suhu yang ternyata mau juga nyantol ke tempat kita. Dan teman-teman juga yang sudah datang di channelku itu, terima kasih banyak. Berkat jenengan semua ya saya tersetrum juga energinya, sampai cerita gimana sulitnya, saya juga kesetrum tuh. Kalau saya bisa menjadikan solusi, saya berikan dengan gaya saya, dengan segala kekurangan dan pemahaman saya tentunya. Oke teman-teman, see you, lanjut next video. Pokoknya semangat terus, gaspol, rezeki udah ada yang ngatur. Yang punya utang jangan takut, selesaikan pelan-pelan, minta ke Allah. Pokoknya yang penting harus kita jaga tenang dan tenang.